Halo, saya Marcelina Ngira Halbu, mahasiswa Universitas Terbuka. Hari ini saya akan menjawab 4 pertanyaan berdasarkan materi penyuluhan. Pertanyaan pertama, menjelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Berikan contoh masing-masing. Proses penerapan adalah tahapan di mana individu atau kelompok menerima dan mengimplementasikan inovasi baru dalam praktik mereka. Seperti petani yang memutuskan untuk menggunakan pupuk organik setelah mempelajari manfaatnya. Sedangkan difusi inovasi adalah penyebaran inovasi dari sumber asli ke penerima melalui saluran komunikasi yang melibatkan banyak orang dalam waktu tertentu. Contoh adopsi, seorang petani di desa A mulai menggunakan bibit padi tahan hama setelah uji coba pribadi. Contoh difusi, inovasi tersebut disebarkan ke desa tetangga, mengadopsi lebih personal dan bergantung pada pengalaman individu. Sementara difusi membutuhkan jaringan sosial yang kuat untuk mempercepat penyebaran. Pertanyaan kedua. Seorang penyuluh diharapkan dapat membantu untuk mempercepat proses difusi inovasi. Terkait dengan hal ini, upaya-upaya yang dapat dilakukan penyuluh. Penyuluh dapat mempercepat difusi dengan melakukan edukasi secara langsung, seperti memberikan pelatihan tentang manfaat inovasi, mendemonstrasikan praktik di lapangan, dan membangun jaringan komunikasi antara petani. Misalnya, di Kabupaten Bogor, penyuluhan mengorganisir kunjungan lapangan untuk memperkenalkan teknologi irigasi hemat air, yang kemudian diadopsi oleh banyak petani. Pendapat saya, upaya ini efektif karena penyuluh bertindak sebagai jembatan antara pengetahuan ilmiah dan praktik lokal, sehingga inovasi tidak hanya disebarkan tetapi juga disesuaikan dengan kondisi tempat. Pertanyaan ketiga. Salah satu jenis pendekatan penyuluhan adalah penyuluhan partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Karakteristiknya dan memberikan penjelasan. Penyuluhan partisipatif disebut demikian karena melibatkan partisipatif aktif petani dalam proses penyuluhan, bukan hanya menerima informasi pasif. Karakteristiknya meliputi pertama, kolaborasi antara penyuluh dan petani dalam merancang program. Kedua, fokus pada masalah lokal yang didefinisikan bersama. Ketiga, penggunaan metode interaktif seperti diskusi kelompok. Dan keempat, penekanan pada pembelajaran bersama untuk meningkatkan kemandirian. Contoh nyata, di Jawa Timur, pendekatan ini digunakan untuk pembangunan pertanian organik, di mana petani ikut merancang jadwal tanam berdasarkan pengalaman mereka. Saya pribadi percaya bahwa pendekatan ini lebih berkelanjutan karena membangun rasa memiliki, berbeda dari metode top-down yang sering kurang efektif di komunikasi pedesaan. Pertanyaan keempat. Bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan laku dengan jelas. Pendekatan partisipatif ditinjau dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh. Oke, dari segi tujuan, laku bertujuan mentransfer teknologi spesifik dari atas ke bawah. Sedangkan partisipatif fokus pada pemberdayaan dan pemecahan masalah bersama.
Sasaran laku adalah petani individu dengan jadwal rutin. Sementara partisipatif menyasar kelompok untuk kolaborasi. Organisasi laku lebih terstruktur dengan jadwal tetap. Partisipatif lebih fleksibel dan berbasis komunikasi. Metode laku menggunakan kompresi dan kunjungan terjadwal. Partisipatif melibatkan diskusi dan partisipasi aktif. Peran penyuluh di laku adalah sebagai instruktur utama, di partisipatif sebagai fasilitator. Contoh, laku efektif untuk menerapkan cepat seperti vaksinasi, tapi partisipatif lebih baik untuk adaptasi jangka panjang seperti di Sumatera Utara. Pendapat saya, partisipatif lebih sesuai dengan tantangan pertanian modern karena mendorong inovasi lokal. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat tersampaikan dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah penyebutan. Mohon dikoreksi. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton.